Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, sahabat Kesos dimanapun Anda berada saat ini. Perkenalkan, nama saya Taslim, pendamping PKH Kecamatan Galuh Barat, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan modul 3, sesi 3 tentang penanganan pencegahan stunting dan penanganannya melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana pemenuhan kesejahteraan ibu hamil, terlebih dahulu saya jelaskan secara singkat tentang apa itu stunting. Stunting ini adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terganggu yang disebabkan karena kurangnya asupan gizi yang dengan jangka yang cukup lama, sehingga menyebabkan pertumbuhan anak lebih rendah atau pendek dibanding anak-anak seusianya, sehingga kerap kali kita menemukan di masyarakat anak-anak yang dalam masa usia pertumbuhan yang seharusnya anak seusia itu sudah tumbuh dengan lebih baik, namun kita lihat tubuh anak tersebut adalah lebih kerdil dibanding anak-anak seusia yang seumuran dia, sehingga pemerintah saat ini, khususnya pemerintah yang sekarang, sedang gencar mencanangkan agar ke depan stunting ini bisa diberantas. Nah, salah satu upaya pemerintah untuk menangani stunting ini, untuk mencegah stunting inilah, dan kita tahu bahwa stunting tidak hanya bukan menjadi gawean daripada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, namun dalam hal ini pemerintah mengambil kebijakan bahwa untuk memberantas yang namanya untuk menangani daripada stunting ini perlu dukungan dari berbagai sektor, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk dalam hal penanganan stunting lebih kepada multisektor. Jadi tidak hanya kepada Kementerian Kesehatan, namun mendapat dukungan dari beberapa kementerian lain seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, dan beberapa kementerian lain yang memang fokus untuk hal penanganan daripada stunting ini. Di modul 3 ini akan dijelaskan, lebih menjelaskan kepada bagaimana pemenuhan kesejahteraan kepada ibu hamil. Laporan dari WHO bahwa angka kematian ibu pada saat melahirkan itu masih sangat tinggi, di mana sekitar 313.000 ibu yang meninggal dalam setiap tahunnya. Ini merupakan satu angka yang sangat tinggi. Sementara di Indonesia sendiri, angka kematian itu juga sangat tinggi, yaitu 359 jiwa dari setiap 100.000 kelahiran yang hidup. Angka ini memang masih sangat tinggi. Ini mencerminkan bahwa masih rendahnya dukungan terhadap pemenuhan kesejahteraan daripada ibu hamil. Bagaimana seorang ibu bisa melahirkan seorang anak yang sehat
kalau tanpa didukung dengan asupan gizi yang seimbang terhadap ibu hamil itu sendiri. Bagaimana ibu itu sehat kalau tanpa dukungan dari keluarga? Sehingga bagaimana memenuhi kebutuhan asupan gizi, asupan pemenuhan kesehatan seorang ibu hamil ini perlu dukungan dari beberapa pihak. Dukungan yang pertama dan paling utama adalah keluarga, kemudian masyarakat dan lingkungan sekitar. Ini yang dukungan keluarga di sini. Salah satu keluarga yang paling dekat dari ibu hamil adalah seorang suami. Disinilah dibutuhkan peran seorang suami, berperan aktif, memberikan dukungan penuh kepada ibu hamil. Kita tahu di masyarakat kita saat ini masih sering kita temukan adanya pandangan bahwa khususnya bagi para suami, tanggung jawab mengenai kehamilan adalah merupakan tanggung jawab diri sendiri. Sementara seorang suami bertanggung jawab penuh pada pemenuhan nafkah. Ini tentunya pemahaman yang masih keliru. Padahal yang kita tahu, nafkah yang dimaksud di sini bukanlah nafkah bagaimana dia mendapatkan kebutuhan-kebutuhan, tetapi bagaimana dukungan moral, dukungan seorang suami pada saat si ibu melahirkan, mulai pada saat kehamilan 0 bulan sampai pasca melahirkan. Inilah dibutuhkan peran aktif dari para seorang suami. Bagaimana peran yang seharusnya dilakukan oleh suami ketika sang istri pada saat hamil? Tentunya disinilah kita sama-sama berharap, sama-sama ketahui bahwa seorang suami setiap saat sigap dalam hal mendampingi. Misalnya ketika si ibu hamil hendak memeriksakan kesehatan atau kehamilannya ke kesehatan, seorang suami diharapkan harus bisa mendampingi. Kenapa harus mendampingi? Tentunya banyak hal yang didapatkan ketika misalnya mendampingi. Di sini seorang suami harus memahami, apalagi di saat kelahiran yang pertama, informasi-informasi tentang kehamilan dan pasca melahirkan itu masih sangat minim. Tentunya disinilah peran seorang suami harus aktif mencari informasi. Nah, salah satu cara untuk mendapat informasi itu adalah dengan aktif mendampingi istri pada saat memeriksa kesehatan. Di sanalah informasi-informasi itu bisa didapatkan, sehingga seorang suami harus memahami bagaimana kondisi, bagaimana mempersiapkan mental seorang istri pada saat melahirkan dan pasca melahirkan. Kita kembali kepada yang namanya pemenuhan kesetaraan. Pemenuhan kesetaraan di sini yang dimaksud adalah lebih kepada bagaimana kita mempersiapkan, memberikan dukungan dalam hal misalnya gizi seimbang kepada seorang ibu hamil. Inilah dibutuhkan peran-peran seorang suami. Peran seorang suami harus bisa menyediakan makanan-makanan yang tentunya mendukung daripada asupan gizi yang seimbang, agar kelak bayi pun yang dilahirkan bisa sehat dan terhindar daripada yang namanya stunting. Itu dukungan dari full dari keluarga. Selain itu, bagaimana dukungan keluarga
daripada anggota-anggota yang lain. Ketika misalnya si ibu hamil hendak memberikan misalnya kesehatannya, tentunya anggota keluarga yang lain di sini memberikan dukungan juga. Salah satunya dengan menggantikan peran si ibu yang biasa harus memasak, anggota lain pun harus menggantikan peran itu, memasak, menyiapkan segala sesuatu ketika misalnya ibu atau si yang hamil ini harus keluar rumah untuk membersihkan kesehatan. Itu selebihnya. Dukungan yang kedua adalah dukungan dari masyarakat. Inilah pentingnya masyarakat, lingkungan di sekitar. Di masyarakat kita sering kita menjumpai ketika ada keluarga misalnya hamil, sering kita menemui atau menemukan keluarga yang satu dengan keluarga lain saling mengunjungi ketika misalnya ada keluarga yang lain yang hamil. Nah, di sanalah peran masyarakat, peran lingkungan, peran tetangga memberikan dukungan kepada si ibu hamil sehingga tercipta suasana yang menyenangkan dan mental yang benar-benar positif. Ketika bisa terjadi, kita bisa mengunjungi, kita memberikan dukungan-dukungan yang positif terhadap ibu hamil. Sharing informasi, berbagi pengalaman sesama ibu inilah sangat hal yang sangat positif dan berguna untuk mempersiapkan diri pasca melahirkan. Dukungan lain daripada masyarakat juga, misalnya selalu memposisikan ibu hamil, mendahulukan ibu hamil ketika pelayanan publik. Kita selalu mendahulukan si ibu hamil. Itu merupakan dukungan dari masyarakat. Ketika bertemu kita saling mendoakan terhadap ibu ini suatu hal yang sangat-sangat dibutuhkan oleh seorang ibu hamil. Karena kita tahu seorang ibu hamil memiliki jiwa ataupun emosi yang kadang labil sehingga sangat dibutuhkan peran masyarakat serta keluarga. Selanjutnya, sahabat Kesos, untuk mempersiapkan diri, tentunya juga di sini perlu informasi-informasi yang bisa diakses oleh baik itu si ibu hamil maupun keluarga itu sendiri. Di zaman sekarang yang serba digitalisasi, kita tahu bahwa informasi itu tidak sulit untuk mengakses informasi itu. Namun tidak sedikit kita menemukan informasi-informasi yang beredar, khususnya di medsos. Informasi yang memang tidak atau belum bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, di sini diharapkan dalam hal mengakses informasi harusnya menyeleksi, lebih selektif di dalam mengakses informasi tersebut. Nah, bagaimana cara menyeleksinya? Tentunya kita punya referensi-referensi lain. Ketika menemukan informasi di media sosial tentang kehamilan, kita harus konfirmasi ke tenaga kesehatan yang ada di masyarakat. Kemudian ataupun bertanya kepada tenaga kesehatan sosial. Nah, mereka inilah yang bisa memberikan informasi-informasi yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga para ibu dan keluarga tidak mendapatkan informasi yang keliru. Karena kita tahu banyak sekali beredar informasi-informasi hoax di medsos saat ini, sehingga diperlukan tindakan yang selektif di dalam mengakses informasi yang ada di medsos.
apa informasi-informasi. Selain pada informasi yang diakses melalui medsos, media-media lain yang resmi yang bisa dipertanggungjawabkan adalah tentunya seperti yang kita tahu adalah media cetak atau media televisi. Dengan adanya tayangan atau siaran-siaran kesehatan yang perlu dan sangat penting untuk diikuti oleh ibu hamil. Selain itu, di masyarakat, layanan-layanan informasi itu juga bisa diperoleh dari kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil ini biasa dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang ada di desa-desa, di mana kelas ibu hamil ini beranggotakan atau berkumpulnya para ibu hamil. Nah, di sanalah dibahas tentang bagaimana mempersiapkan mental menghadapi persalinan. Nah, disinilah peran suami pula dibutuhkan dalam mengakses informasi tersebut, sehingga informasi-informasi yang diperoleh lebih akurat. Selain informasi dari kelas ibu hamil maupun dari lembaga kesehatan, informasi lain juga dapat diperoleh seperti yang sekarang, khususnya bagi KPMPKH. Di sesi P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, ada sesi ini modul kesehatan gizi. Modul kesehatan gizi ini adalah membahas bagaimana pemberian asupan gizi yang seimbang. Nah, tentunya ini sangat bermanfaat sekali untuk para ibu hamil, yang tentunya bisa mendorong praktek positif di dalam, khususnya di KPM itu, untuk lebih kepada perilaku hidup sehat, sehingga stunting ini bisa dicegah dan ditangani dengan baik. Karena kita tahu bahwa stunting ini tidak bisa diobati, tapi bisa dicegah. Nah, pencegahan stunting ini memang salah satunya adalah dari, seperti yang sudah saya sampaikan tadi awal, adalah melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Bagaimana kesejahteraan ibu hamil? Bagaimana seorang ibu bisa melahirkan anak yang sehat sementara asupan gizi yang dibutuhkan oleh seorang ibu tidak terpenuhi? Ini sangat miris. Ya, mungkin bagi keluarga yang mampu ini bukan masalah, tapi bagaimana dengan keluarga kita, saudara-saudara kita yang kehidupannya sebab pas-pasan? Inilah dibutuhkan peran kita bersama, peran keluarga, peran masyarakat, memberikan dukungan untuk menangani stunting ini. Pemenuhan gizi yang dimaksud di sini bukan lebih kepada bagaimana bisa memperoleh makanan-makanan yang lezat. Lezat di sini bukan berarti harus membuatkan wangi enak, tapi gizi yang dimaksud adalah mengandung berbagai sumber-sumber protein, vitamin, mineral, karbohidrat, protein hewani, nabati. Inilah yang dibutuhkan oleh seorang ibu. Nah, di Kementerian Sosial sendiri, sebagaimana bentuk dukungan itu, salah satu program yang bisa mencegah stunting yang dicanangkan saat ini adalah adanya program sembako BPNT. Nah, di BPNT inilah para KPMPKH, khususnya KPMPKH, bisa membelanjakan bantuan mereka sesuai dengan kebutuhan, tentunya lebih kepada pemenuhan gizi. Bagaimana di sana dari
di agen-agen itu disiapkan sumber karbohidratnya dari beras, proteinnya dari daging atau ikan, protein hewaninya, kacang-kacangan, buah-buahan. Nah, inilah upaya pemerintah, khususnya Kementerian Sosial saat ini. Salah satu upaya untuk menangani stunting melalui program sembako. Kemudian penambahan bantuan PKH. Itu semua adalah merupakan program Kementerian Sosial yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk fokusnya untuk menangani stunting. Sehingga kedepannya tercipta masyarakat generasi bangsa ini, generasi muda yang sehat, cerdas. Inilah yang diharapkan oleh pemerintah. Sebenarnya kita semua berharap bahwa stunting ini untuk dari tahun ke tahun bisa terus dihilangkan dari Indonesia. Demikian video singkat ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita sekalian.